Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 80. Sekali lagi Kitanumetir mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi ia mengangguk kecil. Tetapi tampak jelas di wajahnya pertanyaan yang membersit dari dadanya. Agung Sedayu menangkap percikan isyarat, supaya ia berhati-hati. Baiklah, berkata orang tua itu kemudian. Kami akan berjalan mendahului. Swandaru menjadi agak ragu-ragu karenanya. Maka katanya, apakah aku akan menemani Kakang Agung Sedayu di sini, Kiai? Kiai Gringsing menggeleng. Tinggalkan ia sendiri. Dengan bimbang akhirnya Swandaru pun berlalu. Namun ia masih sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Wuranta dan pernyataan terima kasih. Hampir-hampir Wuranta tidak dapat menjawab ketika Sekar Mirah pun kemudian mengucapkan pernyataan terima kasihnya pula kepadanya. Aku mengharap suatu ketika kau akan dapat berkunjung ke Sangkal Putung, Kakang Wuranta, berkata Sekar Mirah yang sudah menemukan kegembiraannya kembali setelah ia mulai dengan perjalanan pulang itu. Iya. Wuranta menjadi tergagap. Aku akan datang. Tetapi tidak dengan alap-alap Jalatunda, sambung Sekar Mirah tanpa prasangka apapun. Wajah Wuranta tiba-tiba menjadi merah. Tetapi hanya sejenak. Dengan sekuat tenaganya ia mencoba menguasai perasaannya yang mudah sekali tersentuh. Dipaksakannya bibirnya bergerak dan menjawab. Mudah-mudahan aku tidak akan bertemu lagi dengan anak itu. Bagaimana kalau hantu jadi-jadiannya mendatangimu? Sekar Mirah mencoba bergurau. Namun Wuranta tidak segera dapat menanggapinya. Bahkan terasa dadanya menjadi semakin pedih. Betapa sulitnya, ia menjawab. Mudah-mudahan tidak. Nah, berkata Sekar Marah kemudian. Aku minta diri. Aku berterima kasih sekali kepadamu, Kakang Wuranta. Maaf, bahwa aku pernah menyangka kau benar-benar seorang sahabat yang baik dari alap-alap Jalatunda. Datanglah ke Kademangan Sangkal Putung. Aku akan memperkenalkan kau kepada ayah. Wuranta mengangguk kaku. Tetapi kening Agung Sedayu menjadi berkerut. Terima kasih. Mudah-mudahan aku dapat memenuhinya, sahut Wuranta sendat. Dalam pada itu, Kiai Gringsing seorang yang telah berusia cukup untuk melihat gelagat wajah seseorang, segera berkata. Marilah. Mumpung masih pagi. Iring-iringan itu kemudian bergerak pula. Hanya Agung Sedayu sajalah yang kemudian tinggal bersama Wuranta. Ketika iring-iringan itu menjadi semakin jauh, maka Agung Sedayu pun segera meloncat turun. Meskipun ia tampaknya bersikap wajar, namun ia berada dalam kesiagaan penuh. Ia tidak akan dapat ditipu dengan gerak jasmaniah seandainya Wuranta ingin berbuat sesuatu karena jarak ilmu mereka terlampau jauh. Tetapi Agung Sedayu harus tetap berwaspada seandainya Wuranta mempunyai cara-cara yang lain. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun tampak betapa wajah-wajah mereka menjadi tegang. Baru sesaat kemudian, setelah menelan ludahnya beberapa kali Wuranta baru berhasil berkata. Agung Sedayu. Aku menemuimu hanya untuk minta maaf. Mudah-mudahan kau melupakannya. Masih banyak sekali kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya. Masih bertumpuk-tumpuk kalimat-kalimat yang ingin diucapkannya. Tetapi tiba-tiba mulut Wuranta seolah-olah tersumbat terlampau rapat. Meskipun bibirnya bergerak-gerak namun tidak sepatah kata pun yang dapat dilontarkannya. Dada Agung Sedayu berdesir. Kalimat itu terlampau pendek. Tetapi langsung menyentuh perasaan anak muda itu. Meskipun ia tidak mendengar kata-kata lebih banyak lagi yang diucapkan oleh Wuranta, namun dari sorot matanya ia dapat membaca apa saja yang tersirat di dalam hatinya. Sejenak Agung Sedayu pun menjadi terdiam. Ia tidak segera menemukan kata-kata untuk menjawabnya. Sehingga seperti juga Wuranta, maka Agung Sedayu pun sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan berdesakan di dalam dadanya. Akhirnya, terpatah-patah ia menjawab. Marilah kita lupakan, Kakang. Hanya itulah yang dapat diucapkan oleh Agung Sedayu. Namun meskipun demikian, meskipun tidak banyak kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, tetapi di dalam tekanan kata-kata mereka seakan-akan telah tercurah seluruh perasaan mereka. Kini sekali lagi mereka berdiri berhadapan sambil berdiam diri. Terasa dada mereka menjadi tegang dan bahkan serasa penuh dengan desakan-desakan yang ingin meloncat keluar.
Tetapi tidak sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Hanya lewat sorot mata mereka sajalah mereka dapat merasakan perasaan masing-masing. Baru sejenak kemudian terloncat kata-kata dari mulut Wuranta untuk melepaskan ketegangan di dadanya. Selamat jalan, Agung Sedayu. Mudah-mudahan kita masing-masing mendapat perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, Kakang, suara Agung Sedayu terlampau dalam. Perlahan-lahan Agung Sedayu melangkah ke kudanya. Perlahan-lahan pula ia meloncat ke punggungnya. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih, Kakang. Aku akan meneruskan perjalanan." Wuranta tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk perlahan-lahan. Sejenak kemudian kuda Agung Sedayu itu pun bergerak perlahan-lahan. Tetapi semakin lama semakin cepat. Kemudian dengan sebuah sentuhan pada perut kuda itu, maka kuda itu pun meloncat dengan cepatnya menyusul iring-iringan yang sudah agak jauh di hadapan mereka. Tetapi bagi Agung Sedayu, bukan iring-iringan itulah yang telah memaksanya untuk berpacu. Ia ingin secepatnya menjauhi Jati Anom. Tempat ia dilahirkan, tetapi yang memberinya persoalan yang cukup berat dalam usianya yang masih terlampau muda. Wuranta memandangi kuda itu berlari semakin kencang. Matanya hampir tidak berkedip meskipun terasa pedih karena debu yang putih yang dilemparkan dari kaki-kaki kuda Agung Sedayu. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia bergumam lirih. Anak itu luar biasa. Meskipun ia seorang penakut di masa kanak-kanak, tetapi ia kini menjadi seorang laki-laki yang perkasa. Hampir aku merusak harapan bagi masa depannya karena kebodohanku. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi terasa dadanya berdesir. Ia belum dapat melupakan wajah Sekar Mirah yang segar. Apalagi senyumnya yang seolah-olah langsung menyentuh hati. Tetapi kini ia sudah dapat mengimbangi perasaannya itu dengan nalarnya. Sementara itu iring-iringan itu berjalan dengan kecepatan sedang meluncur mendekati Sangkaputung. Sekali-sekali Kitanumetir, Suandaru, dan Sekar Mirah berpaling, untuk melihat apakah Agung Sedayu sudah menyusul mereka. Ternyata ada kekhawatiran juga di hati mereka tentang Agung Sedayu. Terutama Kitanumetir. Orang tua itu tidak mencemaskan nasib Agung Sedayu sendiri, tetapi justru apabila Agung Sedayu terdorong oleh perasaannya, berbuat hal-hal yang tidak menguntungkannya. Tetapi sejenak kemudian mereka melihat debu yang putih mengepul ke atas di belakang mereka. Seekor kuda berlari kencang menyusul iring-iringan itu. Di atas punggung kuda itu adalah Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu menjadi semakin dekat, dan kemudian telah berada di antara mereka, maka dengan serta-merta Suandaru bertanya. Apakah yang dikatakannya, Kakang? Agung Sedayu menjadi bingung. Sesaat ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bahkan seperti seorang anak-anak yang ingin mendapat pertolongan dipandanginya gurunya. Apakah Angger Wuranta mengucapkan selamat jalan kepada anak mas? Bertanya Kitanumetir itu kemudian. Iya, Kiai, sahut Agung Sedayu asal saja menjawab. Ya, aku sudah menyangka, berkata Kitanumetir. Ia pasti merasa kehilangan seorang kawan yang dapat mengerti tentang dirinya. Kita dianggapnya sebagai kawan-kawan yang berbuat sejak permulaan bersamanya. Tetapi sikapnya mengherankan. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar padanya, berkata Sekar Mirah. Anak itu seorang pemalu, jawab Kitanumetir. Tidak. Ia bukan seorang pemalu, jawab Sekar Mirah. Mendengar jawaban itu Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dari mana kau tahu Mirah? Agung Sedayu bertanya. Dan Sekar Mirah menjawab. Di padepokan Tambak Wedi ia bersikap bukan sebagai seorang pemalu. Wurantalah yang pertama-tama menegurku sebelum alap-alap Jalatunda, meskipun ia orang baru di padepokan itu. Ia menjadi penghubung yang baik antara aku dan alap-alap Jalatunda yang hampir saja menerkam aku apabila si Danti tidak segera datang. Mereka yang mendengar kata-kata Sekar Mirah itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka telah mendengar pula dari Wuranta. Dan soal itu pulalah yang telah membakar padepokan Tambak Wedi menjadi karang abang. Bentrokan antara orang-orang Jipang dan Tambak Wedi yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sejenak kemudian mereka menjadi saling berdiam diri. Mereka terbenam di dalam angan-angan masing-masing. Sekali-sekali Sekar Mirah mengerutkan lehernya apabila diingatnya apa yang telah terjadi di padepokan Tambak Wedi.
Seandainya alap-alap Jalatunda tidak dapat dicegah lagi, maka ia kini tidak lagi dapat berkuda bersama-sama dengan Swandaru dan Agung Sedayu. Mungkin ia telah membunuh dirinya dan tubuhnya telah hancur menjadi debu. Tiba-tiba Sekar Mirah itu menundukkan kepalanya. Kebesaran Yang Maha Kasih telah menyelamatkannya dengan cara yang hampir tidak dapat dimengertinya. Tetapi dalam pada itu terbersit pula pikiran di kepalanya. Seandainya aku tidak selemah ini. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia bertanya pula di dalam hatinya. Apakah aku hanya dapat menjadi tanggungan orang lain sepanjang hidupku? Gadis itu kemudian membayangkan tentang dirinya sendiri. Seandainya ia mampu berbuat sesuatu. Seandainya ia tidak hanya seorang gadis yang lemah dan tidak dapat berbuat apapun. Terbayanglah di dalam ingatannya cerita-cerita tentang masa-masa lampau. Dongeng-dongeng yang pernah didengarnya tentang beberapa orang putri. Di dalam cerita rawayang yang terkenal, pernah juga didengarnya tentang seorang Sri Kandi dan Larasati. Keduanya adalah putri-putri prajurit yang pilih tanding. Bahkan di dalam Perang Besar Baratayuda, Sri Kandi pernah menjadi senapati perang dan dalam masa jabatannya itulah senapati besar Astina yang dikagumi terbunuh. Bisma. Meskipun kematiannya itu ditangisi oleh kedua pihak yang berperang. Kurawa dan Pendawa. Apakah pada zaman ini tidak mungkin seorang wanita memegang busur dan anak panah seperti Sri Kandi? Pertanyaan itu menggetarkan hatinya. Tentu mungkin, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Dan aku akan berusaha untuk dapat menjadi seorang wanita yang demikian. Aku harus dapat menjaga diriku sendiri. Kalau suatu ketika Sidanti kembali ke Sangkal Putung, aku tidak akan menjadi barang rebutan antara Sidanti dan orang-orang Sangkal Putung, Kakang Swandaru dan mungkin Kakang Agung Sedayu. Sekar Mirah itu menengadahkan kepalanya, seolah-olah ia sudah mendapat keputusan untuk memulai dengan langkahnya. Menjadi seorang gadis yang mampu menjaga diri sendiri. Tetapi kepada siapa aku harus berguru supaya aku mendapat tuntunan olah kanuragan? Pertanyaan itu mengusik hatinya. Tanpa disengaja ia memandangi Kitanu Metir yang berkuda beberapa langkah di mukanya. Dipandanginya punggung orang tua itu yang berselimutkan kain geringsing. Kain ciri yang selalu dipakainya meskipun sudah mulai tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Orang tua itu sedang sibuk dengan Kakang Swandaru dan Kakang Agung Sedayu. Aku tidak yakin kalau ia mau menerimaku pula di dalam lingkungannya. Aku sama sekali belum mengenal ilmu apapun dalam olah kanuragan. Aku harus mulai dari permulaan. Lalu ditambahkannya keterangan di dalam hatinya itu, tetapi seandainya ayah dan ibu mengizinkannya. Dan dicobanya untuk meyakinkan dirinya. Ayah dan ibu pasti tidak akan berkeberatan. Setiap saat aku terancam bahaya, karena aku kira Sidanti tidak akan berhenti sekian. Mungkin ia akan kembali di saat-saat orang Sangkal Putung sudah hampir melupakannya. Seandainya aku tidak mampu menjaga diriku, maka akan terulanglah peristiwa itu. Dan Sidanti tentu tidak akan sesabar beberapa saat yang lampau. Sementara itu matahari di langit merayap semakin lama semakin tinggi. Sinarnya yang cerah telah mulai menggatalkan kulit. Angin yang berhembus dari selatan menghalau debu-debu yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda yang berjalan dalam iring-iringan itu. Beberapa prajurit yang ikut serta di dalamnya hampir tidak mengucapkan kata-kata sama sekali. Satu dua di antara mereka bercakap-cakap, tetapi kemudian terdiam. Memang tidak banyak yang mereka perbincangkan. Ketika mereka melampaui sebuah tikungan yang tajam di antara gerumbul-gerumbul yang liar terdengar Agung Sedayu berdesis. Bukankah menerobos jalan kecil ini kita akan sampai ke Dukuh Pakuan Kiai? Kitanu Metir tersenyum. Dipandanginya jalan simpang yang sempit itu. Katanya. Sebenarnya aku telah merindukan rumahku yang hampir roboh itu. Tetapi aku agaknya masih belum sempat. Lain kali, aku akan menengok, apakah pohon kates yang aku tanam sudah mulai berbuah. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenangannya mulai menjelajahi kembali masa-masa yang pernah dilampauinya. Ia hampir pingsan ketakutan ketika ia bertemu dengan alap-alap Jalatunda di daerah ini. Apalagi ketika kemudian kakaknya menyuruhnya berangkat sendiri ke Sangkal Putung untuk menemui pamannya. Seandainya kakaknya tidak mengancam untuk membunuhnya, maka ia pun pasti tidak akan berani berangkat. Agung Sedayu itu tersadar ketika ia mendengar Kitanu Metir bertanya. Kita akan menempuh jalan yang mana, Ger? Apakah kita akan lewat Kali Asai dan melalui tikungan Randu Alas?
Barangkali Angger masih ingin bertemu dengan sahabat Angger di sana. Gendruwo bermata satu. Ah! Agung Sedayu berdesah. Suandaru yang tidak tahu maksud Kiai Gringsing tiba-tiba menyahut. Terlampau jauh, Kiai. Kita tidak akan melalui Kali Asai. Perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan Sangkal Putung. Jarak antara kedua kademangan itu memang tidak terlampau jauh. Tetapi kekalutan yang timbul di daerah itu, orang-orang Jipang yang berkeliaran, apalagi kemudian setelah Tohpati mengambil tempat di hutan-hutan yang tidak terlampau lebat di sebelah barat Sangkal Putung, maka kedua kademangan itu seakan-akan telah dipisahkan oleh lautan. Perjalanan dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain terasa terlampau menakutkan. Padukuhan-padukuhan kecil yang berada di antara kedua kademangan itu pun menjadi semakin kecil. Bahkan penduduknya kadang-kadang merasa tidak mendapat perlindungan sama sekali, sehingga pada saat-saat itu mereka tidak akan dapat menolak apabila orang-orang Jipang, seperti alap-alap Jalatunda, Pandai Besi Sendang Gabus yang terbunuh oleh Untara, Plasa Ireng yang kemudian dibunuh oleh Sidanti, dan Sanakeling yang sudah terbunuh pula beserta anak buah mereka, datang untuk mengambil persediaan makanan mereka yang memang sudah terlampau tipis. Orang-orang Jipang itu mengambil apa saja yang dapat mereka ambil, sebelum mereka berhasil merebut pusat lumbung makanan dan kekayaan di daerah selatan, Sangkal Putung. Tetapi, dalam keadaan kini maka jarak antara kedua kademangan itu terasa terlampau dekat. Belum lagi matahari melampaui puncak langit, maka mereka sudah menjadi semakin dekat dengan Sangkal Putung. Sekar Mirah hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu jarak yang sudah kian pendek itu. Seandainya ia mampu, ia pasti akan meloncat langsung ke halaman rumahnya berlari mendapatkan ayahnya dan memeluk ibunya. Tetapi ia masih harus tetap berada di punggung kudanya. Beberapa saat kemudian mereka telah masuk ke daerah kademangan Sangkal Putung. Mereka telah berada di tengah-tengah bulak persawahan. Bulak yang beberapa saat yang lampau jarang-jarang sekali disentuh tangan karena keadaan, tetapi kini sawah-sawah itu telah mulai tampak dibasahi oleh air. Sebentar lagi sawah-sawah itu pasti akan menjadi hijau kembali, apabila orang-orang Sangkal Putung telah yakin, bahwa tidak akan ada gangguan lagi yang bakal datang ke kademangan mereka. Agaknya beberapa orang telah mulai memperbaiki parit-parit dan mengalirkan air ke sawah-sawah yang selama ini tidak sempat ditanaminya. Semakin dekat dengan induk kademangan, maka sawah-sawah telah menjadi hijau. Sawah-sawah itu masih tetap selalu digarap meskipun dalam keadaan yang kalut, karena sawah-sawah itu terletak tidak terlampau jauh dari induk kademangan. Melihat induk kademangan yang terbentang di hadapannya, dada Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Beberapa lama ia tidak melihat wajah kampung halamannya, terasa seakan-akan sudah bertahun-tahun. Apalagi apabila diingatnya, bahwa hampir saja ia terjerumus ke dalam jurang yang terlampau dalam. Dan ia yakin bahwa ia pasti tidak akan bangkit kembali. Kademangan Sangkal Putung yang terbentang itu, seolah-olah seperti seorang raksasa yang baru berbaring diam. Warnanya yang hijau segar langsung terasa menyentuh hati. Ketika Sekar Mirah melihat ujung daun nyiur yang bergerak-gerak disentuh angin, seolah-olah melambai menyambut kedatangannya, terasa kerongkongannya menjadi pepat. Ada sesuatu ingin meledak di dadanya. Mata gadis itu pun kemudian menjadi pedih. Bukan oleh debu yang menyentuhnya, tetapi kenangan yang ngeri dan harapan bagi masa mendatang, bercampur baur di dalam hatinya. Kitanumetir yang berkuda di depan bersama Agung Sedayu pun merasakan, seolah-olah kademangan itu benar-benar telah siap menyambut kedatangan mereka, tetapi dahi orang tua itu pun kemudian berkerut ketika dilihatnya debu mengepul di kejauhan. Ternyata tidak hanya Kitanumetir sajalah yang tertarik melihat debu yang keputih-putihan itu. Agung Sedayu, Suandaru, dan prajurit pun memperhatikannya dengan penuh perhatian. Orang-orang berkuda, Kiai, desis Agung Sedayu. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku kira mereka adalah para peronda dari Sangkal Putung. Tetapi agaknya tidak hanya 2-3 orang. Mereka kira-kira terdiri dari 5-6 orang, Kiai. Kitanumetir tidak segera menjawab. Beberapa saat kemudian orang-orang berkuda itu menjadi semakin jelas. Ketika mereka muncul dari balik tanaman yang rimbun, tampaklah bahwa mereka berjumlah 5 orang. Mereka memang peronda dari Sangkal Putung, berkata Kitanumetir kemudian. Mungkin, sahut Agung Sedayu. Tetapi matanya hampir tidak berkedip melekat pada bintik-bintik yang berpacu menyongsong mereka. Sejenak kemudian mereka melihat kelima orang itu berhenti sejenak.
Kemudian 3 di antara mereka meneruskan perjalanan ke arah Kitanumetir dan iring-iringannya. Kenapa sebagian dari mereka berhenti Kiai? Bertanya Agung Sedayu. Suatu sikap hati-hati. Ketiga orang itu harus melihat siapa yang datang. Kalau yang datang ini berbahaya bagi mereka, maka kedua orang yang berhenti itu sempat memberikan laporan atau tanda-tanda sandi kepada induk pasukannya, sementara yang lain sedang menghadapi bahaya itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia bertanya. Apakah mereka mencurigai kita? Maksudku, mereka mencurigai iring-iringan yang belum mereka ketahui ini? Mungkin. Kalau demikian maka ada sesuatu yang penting terjadi di sini, berkata Agung Sedayu. Sangkal Putung belum mendengar secara pasti bahwa Tambak Wedi sudah jatuh. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi karena Jati Anom dan Sangkal Putung sebenarnya tidak terlampau jauh, maka adalah suatu kemungkinan bahwa Widura telah mendengar berita tentang Tambak Wedi. Apakah Kakang Untara tidak segera mengirimkan utusan ke Sangkal Putung untuk memberitahukan keadaan Tambak Wedi? Bertanya Agung Sedayu. Aku kira belum. Kita adalah utusan-utusan itu. Dan kitalah yang akan memberitahukan kepada Pamanmu Widura, bahwa Tambak Wedi telah jatuh. Seandainya Angger Untara mengirimkan utusan, maka Angger Untara pasti tidak yakin bahwa utusannya akan segera sampai. Apabila mereka bertemu dengan Ki Tambak Wedi, maka utusan itu pasti akan menjadi korban. Mungkin Angger Untara mempunyai perhitungan lain pula, supaya Sangkal Putung tetap berada dalam kewaspadaan dan tidak menjadi lengah. Sebab masih banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin masih ada 1-2 orang Sanakeling yang terlepas dari kehancuran justru karena mereka berkeliaran di daerah ini pada saat Tambak Wedi jatuh. Atau mungkin hal-hal lain menurut pertimbangan Angger Untara. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia memandang lurus-lurus ke depan kepada 3 orang prajurit yang sudah menjadi semakin dekat. Demikian para prajurit itu mengenali Kitanumetir, Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah, serta prajurit-prajurit Pajang yang mengantarkan mereka, maka terdengar salah seorang dari mereka berteriak gembira. Heh, kaukah itu, Kiai? Ya, inilah aku, sahut Kitanumetir. Dengan Adi Sekar Mirah. Ya, jawab Kitanumetir pula. Syukurlah. Ibunya selalu menangis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mendengar kata-kata prajurit itu, Sekar Mirah yang berkuda di samping kakaknya tiba-tiba memotong. Apakah ibuku selalu menangis saja? Prajurit itu menjadi ragu-ragu sejenak. Kemudian jawabnya. Ya, tetapi setiap orang di Sangkal Putung yakin bahwa kau akan dapat dibebaskan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia semakin ingin cepat-cepat sampai. Tetapi ia tidak cukup pandai untuk berpacu. Karena itu maka ia menjadi gelisah. Serasa ingin ia meloncati jarak yang sudah menjadi semakin pendek. Yang bertanya kemudian adalah Kitanumetir. Kalian agaknya terlampau hati-hati menghadapi keadaan. Kalian tinggalkan kedua kawan kalian. Bukankah dengan demikian kalian memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya? Salah seorang dari ketiga prajurit itu mengangguk. Ya. Kami memang sedang gelisah. Kenapa? Prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka bertiga menganggukkan kepala mereka kepada prajurit-prajurit Pajang yang datang dari Jati Anom. Perwira yang memimpin rombongan kecil itu pun maju mendekati prajurit Sangkal Putung itu sambil bertanya. Apakah yang telah menggelisahkan kalian di Sangkal Putung? Prajurit-prajurit itu menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian berkata, marilah. Kami antar kalian untuk menemui Ki Widura. Kami akan menemuinya, sahut perwira itu. Tetapi apa yang menggelisahkan itu? Prajurit itu berpaling kepada kawan-kawannya. Tetapi kawan-kawannya tidak dapat memberikan kesan apapun kepadanya. Berkatalah, perintah perwira itu. Baiklah, sahut prajurit yang datang dari Sangkal Putung. Kami telah kehilangan beberapa orang peronda. Heh, perwira itu terkejut. Kitanumetir pun mengerutkan keningnya, sedang wajah Agung Sedayu dan Swandaru menjadi tegang karenanya. Para prajurit yang datang dari Jati Anom pun segera mengerumuni ketiga orang prajurit itu sambil bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang sudah terjadi di Sangkal Putung.
Dalam pada itu salah seorang prajurit yang datang dari sangkal putung itu berkata, "Marilah, aku ceritakan sambil berjalan ke sangkal putung." Kedua kawan-kawanku yang menunggu itu supaya tidak menjadi salah paham, dan dengan serta-merta meluncurkan panah sendaren. Perwira pajang itu mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, marilah kita teruskan perjalanan ini." Kepada Kitanumetir ia berkata pula, "Marilah, Kiai." Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya pula sambil menyahut, "Marilah." Iring-iringan itu kemudian meneruskan perjalanan mereka ke sangkal putung bersama ketiga prajurit pajang yang sedang meronda itu. Perwira yang datang dari Jati Anom itu kemudian bertanya, "Kesiapsiagaan kalian ternyata cukup tinggi, sehingga kedua kawan-kawanmu itu perlu mempergunakan panah sendaren." "Ya, bahaya yang mengancam kami pun cukup berat." "Katakan, apa yang telah terjadi?" Prajurit-prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Sejak 4-5 hari ini kami menjadi gelisah. Beberapa orang peronda kami hilang di luar induk Kademangan." "Bagaimana mereka dapat hilang?" "Itu yang tidak dapat kami ketahui. Beberapa dari mereka dapat kami ketemukan mayatnya. Tetapi ada juga yang belum." Perwira itu mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling memandangi wajah Kitanumetir yang kini berkuda di belakangnya. "Bagaimana pendapat, Kiai?" bertanya perwira itu. "Apakah ini ada hubungannya dengan jatuhnya Tambak Wedi dan lenyapnya para pemimpinnya?" Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Tidak dapat disangsikan lagi, Ger. Memang Kakang Widura masih belum tahu tentang peristiwa di Tambak Wedi," gumam perwira itu. Lalu kepada Kitanumetir ia berkata pula, "Kiai, selain mengantarkan Kiai dan anak-anak muda ini, aku pun mendapat tugas khusus dari Kakang Untara." "Tugas apa itu, Ger?" "Menyampaikan pesan Kakang Untara tentang Tambak Wedi." "Aku memang sudah menyangka, tetapi aku tidak bertanya kepadamu. Apabila nanti Angger Widura telah mendengar laporanmu, maka ia pasti akan mampu memperhitungkan keadaan. Kita pun telah dapat menduga siapa yang melakukan hal itu." Tiba-tiba Swandaru memotong. "Tambak Wedi. Pasti Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya." Hampir semua orang berpaling kepadanya. Dan hampir semua orang menganggukkan kepalanya. Hanya para prajurit dari sangkal putung sajalah yang saling berpandangan. Mereka tidak tahu alasan dari dugaan Swandaru yang tampaknya disetujui oleh semua orang dalam iring-iringan itu. "Kenapa Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya?" bertanya salah seorang prajurit itu. "Tak ada orang lain. Hal ini pula yang harus aku sampaikan kepada Ki Widura nanti," sahut perwira itu. Lalu ia bertanya pula, "Berapa orang yang telah hilang dan terbunuh?" "8 orang," sahut salah seorang dari mereka. 8 orang, perwira itu mengulangi hampir bersamaan dengan Swandaru dan Agung Sedayu. Berkata perwira itu lebih lanjut, "Sudah terlampau banyak. Jumlah itu harus dihentikan. Itulah sebabnya kami kini meronda dengan cara ini supaya korban tidak bertambah-tambah." 5 orang prajurit tidak akan dapat melawan Ki Tambak Wedi bertiga, berkata perwira yang datang dari Jati Anom itu. "Itulah sebabnya kami harus memberitahukan kepada pasukan peronda induk di mulut Kademangan itu, dengan panah sendaren. Peronda berkuda pasti akan segera datang." "Berapa orang?" bertanya perwira itu. 10 orang. Kalau perlu dapat ditambah lagi." 10 orang itu pun hanya akan menambah jumlah kematian. 25 orang, barulah memadai buat ketiga iblis yang sedang putus asa itu, geram perwira itu pula. Prajurit-prajurit dari sangkal putung itu tidak menyahut. Mereka masih belum tahu pasti apa yang sudah terjadi. Sementara itu kedua kawannya yang menunggu di kejauhan menjadi termangu-mangu. Ketika mereka melihat ketiga kawannya dikerumuni oleh orang-orang yang ditemui, maka hati mereka menjadi berdebar-debar. Mereka telah menyiapkan busur-busur mereka untuk setiap saat dapat melepaskan panah-panah sendaren sebelum mereka datang membantu ketiga kawan-kawannya itu. Tetapi kemudian mereka melihat iring-iringan itu meneruskan perjalanan dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Meskipun demikian mereka masih tetap ragu-ragu. Busur mereka masih tetap berada di tangan, bahkan kemudian anak panah sendaren mereka telah mereka pasang pula, siap untuk meluncur di udara.
Baru ketika mereka dapat melihat dengan jelas, siapa yang datang bersama dengan ketiga kawan-kawannya itulah, maka mereka menjadi berlega hati. Hampir bersamaan mereka menarik nafas dalam-dalam untuk melepaskan ketegangan yang baru saja mencengkam mereka. "Kita Numetir," desis yang seorang. "Ya," sahut yang lain. "Bukankah gadis itu Sekar Mirah?" Prajurit yang lain mengerutkan dahinya. "Ya, itulah Sekar Mirah yang hilang itu. Tetapi justru ia menjadi bertambah cantik." Kawannya mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak segera menyahut. Dia matinya iring-iringan yang semakin dekat itu. Dan dilihatnya iring-iringan yang semakin dekat itu. Dan dilihatnya pula kemudian Agung Sedayu, Swandaru, dan beberapa orang prajurit Pajang di bawah pimpinan seorang perwiranya. Mereka cukup hati-hati," desis salah seorang dari kedua prajurit itu. "Agaknya mereka mengetahui keadaan di sini sehingga iring-iringan itu cukup kuat apabila mereka menghadapi bahaya di sepanjang perjalanan." Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi yang dikatakannya, memang gadis itu agak kurus meskipun hanya beberapa hari saja ia meninggalkan rumahnya. "Hus," desis yang lain. "Apakah kau sudah bersedia berperang tanding dengan Sidanti? Bukankah gadis itu hilang diambil Sidanti? Kenapa aku harus perang tanding? Bukankah Sidanti menginginkan Sekar Mirah itu pula? Biar sajalah Sidanti menginginkannya. Tetapi aku tidak. Kenapa kau selalu memujinya?" "Aku hanya memuji. Aku senang melihat sesuatu yang baik, yang cantik, yang tampan. Apakah kau tidak?" Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, aku juga tertarik kepada semua yang baik." "Nah, bukankah kalau kau melihat sesuatu yang indah kau akan memujinya? Melihat gunung Merapi yang biru kemerah-merahan di ujungnya itu, atau melihat air terjun yang tinggi, atau melihat padi yang menguning menggelombang di buai angin yang silir, atau taman bunga yang sedang berkembang, atau..." "Cukup. Contoh yang kau ucapkan sudah terlampau panjang. Belum. Masih kurang satu, seorang gadis yang secantik Sekar Mirah." "Ya. Apakah kau lebih senang melihat titah yang gemuk bulat dan selalu memberengut itu?" "Tentu tidak. Nah, itulah sebabnya aku memujinya. Gadis itu memang cantik. Kau memang cukup cakap untuk menjadi seorang pemimpin yang baik." Prajurit yang seorang mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tersenyum. Ia sebenarnya masih ingin berbicara banyak, tetapi iring-iringan itu sudah terlampau dekat. Karena itu mereka pun menepi untuk memberi kesempatan mereka lewat. Ketika iring-iringan itu berjalan di depan kedua prajurit itu, mereka pun menganggukkan kepala mereka, memberi hormat kepada mereka yang lewat, terutama kepada perwira prajurit Pajang yang ada di dalam iring-iringan itu pula. Ketika iring-iringan sudah melampaui mereka, maka mereka pun menempatkan diri mereka di ujung belakang. Sejenak mereka terdiam diri, tetapi yang seorang segera mulai berbicara lagi. Katanya, "Nah, apakah kau masih juga tidak percaya bahwa gadis itu memang cantik? Lihatlah punggungnya, lehernya, rambutnya yang meskipun agak kusut." Kawannya berpaling. Alisnya tampak berkerut. Katanya sambil mengangkat panah sendarennya. "Lihat, mulutmu ternyata tidak berbeda dengan sendaren ini. Kalau sudah mulai mengiang, maka ia tidak akan berhenti sebelum jatuh di tanah." Sekali lagi prajurit yang satu itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum pula. "Ah," katanya. "Sebaiknya panah dan busur-busur ini disingkirkan saja. Bukankah sudah pasti tidak akan terpakai lagi? Apakah akan kau buang saja?" Yang lain menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak menyahut. Meskipun demikian, mulut lorong Kademangan Sangkal Putung sudah menjadi semakin jelas, seperti mulut goa yang selalu menganga. Namun dengan demikian hati Sekar Mirah menjadi semakin berdebar-debar. Terasa seolah-olah kudanya berjalan semakin lambat. Tetapi ia tidak berani mempercepat, karena ia belum terlampau biasa berkuda. Kini iring-iringan itu pun akhirnya memasuki mulut lorong itu pula. Satu-satu berurutan seperti ditelan oleh mulut seekor ular raksasa. Sejenak kemudian maka mereka itu pun telah hilang ke dalam induk Kademangan Sangkal Putung. Sekar Mirah yang gelisah menjadi hampir tidak sabar menunggu kudanya memasuki halaman rumahnya.
Setiap kali ia lihat orang-orang berlari-larian keluar dari rumahnya sambil menyebut namanya. Gadis-gadis kawannya bermain berteriak-teriak memanggil namanya, sedang anak-anak muda saling berbisik di antara mereka. Itu Sekar Mirah. Ternyata adik Untara telah berhasil membebaskannya. Sekar Mirah sendiri hampir tidak dapat menahan perasaan harunya. Tetapi ia tidak mau berhenti di antara kawan-kawan gadisnya. Ia ingin segera pulang. Ia ingin segera menyatakan diri kepada ibunya, bahwa ia masih Sekar Mirah yang dulu. Sekar Mirah seperti saat meninggalkan Sangkal Putung. Kabar tentang Sekar Mirah itu segera sampai ke Kademangan mendahului Sekar Mirah sendiri. Beberapa orang berlari-larian meloncat pagar-pagar batu menyampaikan kabar kedatangan Sekar itu kepada ayah ibunya. Sesaat Kademangan itu dicengkam oleh perasaan haru dan tegang. Widura yang berada di Kademangan itu menjadi berdebar-debar pula. Namun tiba-tiba mereka terpaksa menyusul ibu Sekar Mirah yang tidak dapat menahan hati, berlari-larian turun tangga pendapa menyongsong anak gadisnya yang kembali pulang. Meskipun Ki Demang memanggilnya untuk menunggu saja di halaman, namun Nyai Demang sama sekali sudah tidak menghiraukannya. Dengan mata yang basah dan rambut terurai Nyai Demang berlari melintasi halaman. Beberapa orang prajurit yang melihatnya berdiri saja termangu-mangu, tanpa dapat berbuat apapun, meskipun mereka tahu bahwa Ki Demang sedang memanggil-manggil istrinya itu. Tetapi ternyata Nyai Demang tidak perlu berlari-larian terlampau jauh. Tiba-tiba, ia melihat iring-iringan muncul di regol halaman. Ketika dilihatnya Sekar Mirah yang kemudian berada di paling depan bersama kakaknya Swandaru, maka tiba-tiba perempuan itu pun menjerit tinggi menyebut nama anaknya yang pernah hilang itu. Sekar Mirah pun segera melihat ibunya berlari-larian menyongsongnya. Ia kini tidak lagi dapat menahan hatinya. Dengan serta-merta ia meloncat turun dari kudanya. Tetapi karena terlampau tergesa-gesa dan kurang dapat membawakan diri, maka gadis itu terjatuh di tanah. Mirah. Swandaru mencoba mencegahnya. Tetapi terlambat. Gadis itu telah jatuh menelungkup. Hampir bersamaan Swandaru dan Agung Sedayu meloncat dari punggung kudanya pula, disusul oleh Ki Tanumetir dan para prajurit. Dengan cekatan Swandaru menolong adiknya, mengangkat dan memapahnya berdiri. Mirah, sekali lagi terdengar pekik ibunya. Ternyata Sekar Mirah tidak dapat merasakan sakit pada tubuhnya sendiri. Tiba-tiba ia pun meronta dan melepaskan diri dari tangan kakaknya, langsung berlari kepada ibunya. Keduanya pun kemudian berpelukan. Keduanya melepaskan tekanan-tekanan perasaan yang berdesakan di dalam dada masing-masing, sehingga meledaklah tangis yang mengharukan. Swandaru, Agung Sedayu, Ki Tanumetir, Widura, dan Ki Demang sendiri dan orang-orang lain yang menyaksikan, berdiri saja termangu-mangu. Dibiarkannya kedua perempuan ibu dan anak itu melepaskan perasaannya. Sejenak halaman Kademangan itu seolah-olah dicengkam oleh suasana yang tegang. Yang terdengar hanyalah suara tangis Nyai Demang Sangkal Putung dan anaknya Sekar Mirah. Sesaat kemudian, ketika tangis mereka sudah menurun, maka berkatalah Ki Demang Sangkal Putung dengan nada yang dalam. Nyai, bawalah anakmu itu masuk. Keduanya tidak menyahut. Keduanya tidak mengucapkan kata-kata sepatah kata pun, kecuali tangis mereka. Tetapi titik-titik air mata mereka telah menyatakan perasaan mereka sampai tuntas. Melampaui kata-kata yang beribu-ribu jumlahnya. Nyai, sekali lagi terdengar suara Ki Demang Sangkal Putung. Bawalah anakmu masuk. Mungkin ia lelah, dan mungkin ia lapar. Nyai Demang menganggukkan kepalanya. Kemudian dibimbingnya Sekar Mirah masuk ke dalam rumah, melintasi pendapa, kemudian peringgitan dan langsung dibawanya ke ruang dalam. Ketika Sekar Mirah telah dibimbing masuk, maka barulah orang-orang yang berada di halaman itu mulai bergerak. Mereka mulai berbisik-bisik dan bercakap-cakap di antara mereka. Beberapa orang prajurit sedang mempercakapkan kawan-kawan mereka yang datang dari Jati Anom bersama dengan Ki Tanumetir, Agung Sedayu, dan Swandaru dipimpin oleh seorang perwira. Ki Tanumetir, Agung Sedayu, dan Swandaru mulai mengangkat kepala mereka, memandang berkeliling. Dipandanginya wajah-wajah yang sudah lama ditinggalkannya. Beberapa orang yang akrab dengan mereka segera mendekatinya dan bercakap-cakap dengan asyiknya. Hudaya, Sonya, dan beberapa orang lain. Jagabaya Sangkal Putung dan anak-anak muda yang lain. Tetapi Ki Tanumetir, Agung Sedayu, dan Swandaru itu pun terkejut ketika kemudian seorang laki-laki berdiri di hadapan mereka sambil tersenyum.
Rambutnya yang telah mulai memutih serta kerut-merut di dahinya menyatakan bahwa sudah melampaui setengah abad ia menghuni dunia ini. Kau, Adi, desis Kitanumetir itu. Iya, Kakang Tanumetir. Aku. Sekarang berada di Kademangan ini. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sejenak kemudian ia berkata, syukurlah. Apakah kau sudah dibebaskan dari setiap persoalan? Aku tidak tahu, Kakang. Tetapi aku mendapat kesempatan dan kepercayaan membantu Angger Widura di sini. Kitanumetir masih mengangguk-anggukan kepalanya, ketika ia berpaling dan memandangi wajah Widura, maka Widura itu pun menganggukkan kepalanya pula. Sudah berapa lama kau berada di tempat ini? Bertanya Kitanumetir. Tetapi sebelum ia menjawab, maka berkatalah Widura. Marilah. Aku persilahkan Kiai masuk. Marilah, sambung Ki Demang. Ah, maafkan. Aku hampir kehilangan akal ketika aku melihat gadisku kembali. Mereka pun segera masuk ke peringgitan. Kitanumetir dengan kawannya berbicara, Agung Sedayu, Suandaru, Ki Demang Sangkal Putung, Widura, dan perwira yang datang dari Jati Anom, beserta beberapa orang lain. Ketika mereka duduk di dalam peringgitan itu, mereka masih mendengar isak Nyai Demang dan Sekar Mirah. Mereka mendengar pula beberapa perempuan bertanya-tanya tidak henti-hentinya, seperti berpuluh-puluh burung sedang berkicau bersama-sama. Setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka Ki Demang pun kemudian berkata, tidak ada kesenangan melampaui kesenanganku hari ini, Ngger. Ternyata anakku itu dapat aku ketemukan kembali. Tak ada yang menyahut, tetapi hampir semuanya menganggukkan kepala mereka. Aku harus mengadakan keramaian untuk menyambut anakku itu, berkata Ki Demang kemudian. Tetapi Widura yang duduk di sampingnya agaknya mempunyai pendapat lain. Sebagai seorang perwira yang memimpin prajurit-prajurit Pajang di Sangkal Putung, ia mempunyai pertimbangan-pertimbangan tentang keamanan dan keselamatan daerahnya. Keramaian dalam keadaan ini agaknya masih belum dapat disetujui oleh Widura. Meskipun demikian Widura tidak segera memotong kata-kata Ki Demang yang dilanjutkannya. Aku akan memotong kerbau dan sapi berapa saja diperlukan untuk menjamu seluruh penduduk Kademangan Sangkal Putung dan para prajurit yang berada di sini. Kegembiraan ini bukan saja kegembiraan buat keluargaku, tetapi juga kegembiraan seluruh rakyat Sangkal Putung. Meskipun kita tidak dapat menangani pembebasan Sekar Mirah itu sendiri, tetapi dengan demikian Sangkal Putung telah terlepas dari aib yang akan dapat menodai sepanjang umur kita, bahkan akan selalu dikenang oleh anak cucu kita bahwa kita pernah kehilangan seorang gadis tanpa berbuat sesuatu. Tetapi sekarang, atas bantuan beberapa pihak, Sekar Mirah telah terbebaskan. Aku harus menyatakan kegembiraan itu. Sebagai pernyataan terima kasihku, terutama kepada Yang Maha Kuasa, yang telah memperkenankan semuanya itu terjadi. Dibiarkannya Ki Demang melimpahkan segala perasaannya. Widura mengerti bahwa perasaan yang demikian itu tidak akan dapat ditahan-tahankannya. Apabila pelepasan perasaannya itu terdapat dikendalikan. Tetapi agaknya Ki Demang telah merasa puas melepaskan kata-kata yang menyesak di dadanya. Orang tua itu pun kemudian terdiam. Keramaian dalam keadaan ini agaknya masih belum dapat disetujui oleh Widura. Sejenak ruangan itu menjadi sepi, seperti sedang dijamah hantu. Masing-masing duduk sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Sedang di ruang dalam masih terdengar isak tangis Nyai Demang dan Sekar Mirah. Bahkan beberapa perempuan yang lain dan pelayan Sekar Mirah yang gemuk itu pun menangis pula. Lebih keras dari Sekar Mirah sendiri. Untung, bukan aku yang diambilnya, tangis pelayan yang gemuk itu. Seandainya aku maka aku pasti telah mati membeku. Siapa yang mengambilmu itu? Bertanya suara yang lain. Seandainya, ya, seandainya saja yang diambil si Danti itu aku, maka aku pasti akan mati di tengah jalan, selama aku dibawa ke sarang hantu itu. Buat apa si Danti mengambilmu? Terdengar suara lain pula. Tiba-tiba perempuan yang gemuk itu menyadari dirinya. Sekar Mirah diambil karena kecantikannya. Karena itu maka jawabnya. Tidak. Si Danti tidak akan mengambil aku. Tetapi seandainya orang lain pun yang mengambil, aku akan mati pula. Tidak ada orang yang berpikir begitu gila untuk mengambilmu, teriak Suandaru jengkel dari peringgitan. Orang itu harus membawa gerobak untuk mengangkutmu. Pelayan yang gemuk itu terkejut.
Ia tidak menyangka bahwa suaranya itu didengar oleh orang-orang yang duduk di peringgitan. Dengan demikian maka mulutnya pun segera terkatup. Bukan saja ia tidak berani berbicara lagi, tetapi tengisnya pun tiba-tiba terdiam pula. Dan sejenak kemudian barulah Widura berkata, "Ki Demang, aku akan senang sekali ikut menyelenggarakan keramaian itu. Para prajurit pun pasti akan senang sekali menerima ransum yang jauh lebih baik dari ransumnya sehari-hari. Apalagi apabila Ki Demang menyelenggarakan wayang beber semalam suntuk. Alangkah senangnya. Tetapi Ki Demang, aku kira kita harus mempertimbangkan waktu. Kapan saja keramaian itu dapat diadakan, sesudah kita pasti bahwa keramaian itu tidak akan terganggu." Wajah Ki Demang tiba-tiba menjadi berkerut-merut, perlahan-lahan ia bergumam. Iya, benar. Aku melupakan keadaan terakhir di Kademangan ini. Setelah beberapa saat kami bebas dari ketakutan dan kegelisahan, tiba-tiba suasana yang demikian itu kini dimulai lagi." Widura mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. "Ya, itu harus dipertimbangkan. Tamu-tamu kita ini pun harus tahu keadaan kita di sini." "Aku sudah mendengar," sahut perwira yang datang dari Jati Anom. "Dari siapa kau mendengarnya?" "Dari para peronda yang aku temui di luar induk Kademangan." "Begitulah keadaan kami di sini," berkata Widura. "Aku sudah berusaha untuk mencari sebab dari kematian dan hilangnya beberapa orang peronda. Tetapi aku belum menemukannya." "Kau akan segera mengerti," sahut perwira itu. "Aku ingin mendapat kesempatan untuk menyampaikan pesan Ki Untara kepadamu, Kakang Widura." Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Tidak ada orang lain di sini." "Katakanlah." Perwira itu menebarkan pandangan matanya berkeliling. Seolah-olah ingin mengenal setiap orang yang ada di dalam peringgitan itu. Kemudian dipandanginya pintu yang terbuka, yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan dalam. "Apakah perempuan-perempuan itu tidak boleh mendengarnya?" bertanya Ki Demang Sangkal Putung. Perwira itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Sebenarnya tidak ada keberatannya, tetapi apakah berita ini dapat membuat mereka gelisah dan orang-orang di seluruh Kademangan ini menjadi gelisah? Itulah soalnya." "Tutuplah pintu itu, Swandaru," berkata Ki Demang. "Kalau Angger berbicara tidak terlampau keras mereka tidak akan mendengar." Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Sama sekali bukan rahasia," katanya. Tetapi ia terdiam lagi. Memandanginya seorang yang rambutnya sudah memutih yang duduk di samping Kitanumetir. Rasa-rasanya ia pernah melihat orang itu, tetapi perwira itu tidak dapat lagi mengingatnya, kapan dan di mana. Sejak ia datang ke Sangkal Putung untuk menggabungkan diri pada Untara, maka ia tidak melihat orang itu. Apakah ia orang Kademangan ini yang pada saat aku singgah di sini sebelum aku berangkat ke Jati Anom kebetulan tidak ikut menemui prajurit-prajurit Pajang di sini? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Tetapi kemudian dibantahnya sendiri. Bukan, pasti bukan. Ia bukan sekedar orang Kademangan. Ini. Sorot matanya adalah sorot mata yang terlampau tajam dan dalam. Agaknya Widura melihat keraguan-raguan perwira itu, sehingga dengan demikian maka ia perlu bertanya kepada perwira itu. "Apakah kau belum pernah melihatnya?" Perwira itu mengerutkan keningnya. Dan dijawabnya dengan jujur. "Aku merasa pernah mengenalnya, tetapi di mana dan kapan aku tidak ingat lagi." "Aku kira kau memang pernah melihatnya." "Di Jipang barangkali?" Perwira itu mencoba mengingat-ingat. Sebelum pecah perang yang sama-sama tidak dikehendaki itu, antara Pajang dan Jipang, ia memang pernah pergi ke Kadipaten Jipang, menjadi salah seorang pengawal Ki Gede Pemanahan. Apakah orang ini orang Jipang, dan kenapa ia berada di sini? Pertanyaan itu tumbuh pula di dalam hatinya. Sayang aku tidak sempat melihat orang-orang Jipang yang menyerah sebelum aku bertugas di sini itu. Mungkin orang ini salah seorang daripadanya. Orang tua yang sedang dipercakapkan itu sendiri hanya tersenyum-senyum saja. Sekali ia menengadahkan wajahnya dan sekali-sekali kepalanya ditundukkannya. "Kau masih belum ingat?" bertanya Widura. Perwira itu menggelengkan kepalanya. "Belum." "Nah, Kiai, cobalah memperkenalkan dirimu kepada utusan Untara ini. Sebab kelak Untaralah yang akan menerima Kiai di sini secara resmi." Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya dalam nada yang datar. "Ya, Ngger.
Aku memang termasuk salah seorang dari Kadipaten Jipang. Mungkin Angger memang pernah melihat aku. Perwira Ilu mengangguk-angguk pula. Seperti barangkali Angger pernah juga melihat Ki Tambak Wedi di Kepatihan Jipang, karena Ki Tambak Wedi pun termasuk salah seorang kawan dari Ki Patih Mantahun. Perwira itu mengerutkan keningnya. Dari keterangan itu ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tua ini pun adalah salah seorang kawan Ki Patih Mantahun. Patih yang hampir-hampir tidak ada lawannya itu. Untunglah bahwa Pajang juga memiliki orang-orang yang mampu mengimbangi kekuatan dan kesaktian Ki Patih Mantahun. Dengan demikian maka orang ini pun pasti seorang yang memiliki kekuatan ilmu seperti Ki Patih Mantahun dan Ki Tambak Wedi. Tetapi apa kerjanya di sini? Ia bertanya pula kepada dirinya sendiri. Orang tua itu melihat berbagai pertanyaan bergelut di dalam pandangan mata perwira yang selalu memandanginya dengan saksama. Maka katanya kemudian, Angger pasti tidak akan terkejut mendengar namaku. Bahkan mungkin belum pernah mendengarnya sama sekali, karena aku hanya seorang abdi saja di Kepatihan Jipang. Namaku adalah Sumangkar. Perwira itu terperanjat. Nama itu telah pernah didengarnya dan bahkan cukup menggetarkan jantungnya. Sumangkar, ia mengulanginya. Ya, Ngger, aku adalah Sumangkar. Seorang abdi Kepatihan Jipang, yang hanya karena kebetulan saja aku menjadi saudara seperguruan Ki Patih Mantahun. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ditatapnya wajah Widura, seolah-olah ia ingin mendapat keterangan, kenapa Sumangkar itu berada di Sangkal Putung. Pertanyaan itu sebenarnya tidak saja bergolak di dalam dada perwira itu saja, tetapi di dalam dada Swandaru, Agung Sedayu, dan bahkan Ki Tanumetir. Widura dapat menangkap siratan sorot mata perwira itu dan mereka yang baru saja datang dari Jati Anom. Karena itu maka ia pun berkata, mungkin kehadiran Paman Sumangkar di sini dapat menumbuhkan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya tumbuh pula di dalam dadaku. Tetapi aku kira Paman Sumangkar dapat pula menjelaskannya. Orang tua yang rambutnya telah menjadi keputih-putihan itu berkata, ya. Jangankan pada diri Angger sekalian, dan pada Kakang Tanumetir yang sering menyebut dirinya Kiai Gringsing ini. Aku sendiri pun semula terkejut menerima keputusan Ki Gede Pemanahan, bahwa aku harus pergi ke Sangkal Putung. Apa katanya, potong Ki Tanumetir? Aku diperbantukan kepada Angger Untara dan Angger Widura. Menurut perhitungan Ki Gede Pemanahan, Ki Tambak Wedi pasti akan menumbuhkan bahaya yang akan dapat lebih besar dari bahaya yang pernah ditimbulkan oleh Tohpati di daerah ini. Ki Gede Pemanahan menilai Tohpati masih lebih baik dari Ki Tambak Wedi. Tohpati, meskipun masih cukup muda, tetapi ia memiliki kematangan sikap. Ia bukan seorang yang membiarkan dirinya diombang-ambingkan oleh nafsu saja. Tohpati telah memilih sasaran yang dianggapnya perlu, dan ia tidak akan berbuat lain daripada menuju kepada sasaran yang telah ditentukannya, meskipun ada juga 1-2 orang bawahannya yang sering berbuat lain. Tetapi, Tambak Wedi adalah seorang yang licik. Seorang yang jauh lebih berbahaya dari Tohpati. Justru karena ilmunya yang tinggi dan kelicikannya itulah. Ki Tanumetir dan orang-orang lain yang mendengar keterangan Sumangkar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka dapat mengerti alasan Ki Gede Pemanahan untuk mengirimkan seseorang yang cukup kuat menghadapi Ki Tambak Wedi. Tetapi kenapa yang dikirim justru Sumangkar? Meskipun pertanyaan itu tidak terucapkan, namun agaknya orang tua itu dapat menangkap dari sorot mata beberapa orang yang duduk di pendapa itu. Maka katanya, aku tidak tahu kenapa pilihan itu jatuh kepadaku. Aku tidak tahu kenapa Ki Gede Pemanahan tidak menunjuk orang lain. Tetapi dengan demikian aku mengucapkan diperbanyak terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku dianggap tidak berbahaya lagi bagi Pajang, atau barangkali dosaku tidak dianggap terlampau besar sehingga cukup alasan untuk menggantung aku di alun-alun. Aku tidak tahu. Ki Tanumetir masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, dosamu memang tidak terlampau besar. Di saat-saat terakhir kau menunjukkan sikap yang dapat menolong dirimu sendiri. Penyerahan itu, bertanya Sumangkar. Ki Tanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya. Penyerahan itu. Kita dapat membedakan sikap yang didasari oleh alasan yang berbeda untuk menyerah. Dan kau ternyata menyerah karena di dalam dirimu telah tumbuh kesadaran bahwa perlawananmu tidak akan berguna.
Bukan karena keringkihan pasukanmu, tetapi secara lahir maupun batin, perbuatan maupun tujuan, kau menganggap bahwa perlawanan itu tidak akan ada gunanya buat kepentingan apapun. Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin alasan itu pula lah yang dipakai oleh Ki Gede Pemanahan atas persetujuan Adiwijaya. Satu-satunya yang dapat dimengerti adalah alasan itu. Ternyata bukan aku saja yang mendapat pengampunan. Setelah dipertimbangkan, maka sebagian kecil dari para prajurit Jipang telah dipekerjakan pula oleh Ki Gede Pemanahan untuk membantu pasukan-pasukan Pajang yang sedang bertugas. Selebihnya masih dalam pengawasan. Ya, perlakuan atasmu dan orang-orangmu yang menyerah akan berbeda sekali dengan orang-orang Jipang yang menyerah di Tambakwedi, sahut Kitanumetir. Bagaimana dengan mereka? Bertanya Sumangkar. Kitanumetir tidak menjawab. Dipandanginya perwira yang memimpin serombongan kecil prajurit yang datang bersamanya. Agaknya prajurit itu mengerti maksud Kiai Gringsing, bahwa kewajibannya lah untuk menyampaikan persoalan prajurit-prajurit Pajang yang telah menduduki Tambakwedi. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, inilah yang akan aku sampaikan kepada Kakang Widura. Dengan demikian Kakang Widura akan mendapat gambaran yang lengkap tentang keadaan di Jati Anom dan di Padepokan Tambakwedi. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, iya, aku memerlukan keterangan itu selengkap-lengkapnya supaya aku dapat memperhitungkan keadaanku di sini. Sekali lagi perwira itu memandangi Sumangkar yang duduk di samping Kiai Gringsing. Orang itu adalah orang yang penting bagi Jipang. Namanya telah dikenalnya dengan baik tetapi orangnya baru sekali dua kali dilihatnya, sehingga ketika ia melihat kali ini untuk pertama kali, ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang itulah yang bernama Sumangkar. Tetapi Ki Gede Pemanahan telah mengirimkannya kepada Widura pasti dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Widura, sehingga Widura dapat menerimanya dengan tanpa ragu-ragu. Widura yang segera ingin mendengar keterangan perwira itu tentang Tambakwedi, melihat bahwa perwira itu masih disaput oleh keraguan-raguan betapapun tipisnya. Karena itu, maka ia berkata, kedatangan Ki Sumangkar kemari disertai oleh dua prajurit yang membawa penjelasan dari Ki Gede Pemanahan di atas rontal. Perwira itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tersenyum, seperti juga Sumangkar yang tersenyum pula mendengar penjelasan Widura itu. Baiklah, berkata perwira itu. Aku akan bercerita tentang Tambakwedi kecuali pesan-pesan yang khusus hanya dapat aku sampaikan kepada Kakang Widura di sini. Ya, sahut Widura. Maka perwira itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Padepokan Tambakwedi. Semuanya. Tidak ada yang dilampauinya. Sejak Kitanumetir sampai di Jati Anom dan berhubungan dengan anak muda yang bernama Wuranta. Kemudian permainan Wuranta yang berbahaya. Hubungan Wuranta dengan alap-alap Jalatunda dan kemudian keretakan hubungan antara alap-alap Jalatunda dan Sidanti. Orang-orang yang berada di ruangan itu mendengarkan keterangan perwira itu dengan saksama. Suandaru, Agung Sedayu, dan Kitanumetir yang mengalami peristiwa-peristiwa itu sendiri pun mendengarkannya dengan penuh minat. Kadang-kadang terasa betapa berbahaya permainan yang telah mereka lakukan dan dilakukan oleh Wuranta. Tetapi pada saat-saat mereka melakukannya, maka bahaya itu seolah-olah tidak mereka lihat. Urung-urung di Padepokan Tambakwedi itu pun telah direnanginya. Suandaru masih teringat bahwa kepalanya telah membentur langit-langit urung-urung itu. Seandainya benturan itu terjadi cukup keras, dan ia pingsan selagi masih berada di bawah urung-urung itu, maka ia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya dan bertemu kembali dengan adiknya. Tetapi betapapun berbahayanya, namun usaha harus dilakukan. Widura seolah-olah terpaku mendengar cerita itu. Terbayang peristiwa-peristiwa itu terjadi di depan matanya. Ternyata menghadapi Tambakwedi tidak lebih ringan dari menghadapi Tohpati. Hanya karena keadaan yang khusus sajalah, maka Untara dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Keadaan yang memberinya kesempatan. Ternyata sekar mirah yang diambil oleh Sidanti dari sangkal putung hanya mempercepat keruntuhan Tambakwedi itu saja. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Widura itu berkata, jadi kini Padepokan Tambakwedi itu telah pecah. Ya, jawab perwira yang ditugaskan oleh Untara itu. Dan Ki Tambakwedi sendiri beserta Sidanti dan Argajaya mampu melepaskan diri? Ya. Dengan demikian kita dapat menilai keadaan, gumam Widura seolah-olah kepada diri sendiri.
Kehilangan yang kami alami di sini pasti ada sangkut pautnya yang erat dengan ketiga orang yang berhasil lolos itu. Itu sudah pasti. Widura menarik nafas panjang. Tanpa dikehendakinya maka ia berpaling kepada Ki Sumangkar. Katanya, agaknya perhitungan Ki Gede Pemanahan cukup tajam. Meskipun tidak tepat benar, tetapi kelicikan Ki Tambak Wedi benar-benar telah dibuktikannya tanpa malu-malu. Aku di sini telah kehilangan beberapa orang peronda. Agaknya orang-orang itu ingin melepaskan dendamnya. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya pula. Jawabnya, ya, orang tua itu benar-benar tidak tahu diri. Kemudian adalah kewajibanmu, Adi, sahut Ki Tanumetir. Kau harus menyelesaikan Tambak Wedi bersama kedua orang yang mengikutinya itu. Sumangkar tersenyum. Ditatapnya wajah Ki Tanumetir. Kemudian katanya, perhitungan Ki Gede Pemanahan yang lain juga cukup mengenai sasaran. Menurut Ki Gede Pemanahan, meskipun di Sangkal Putung ada seorang yang bernama Kiai Gringsing, tetapi orang itu tidak dapat diikat oleh suatu kewajiban, karena ia bukan seorang prajurit. Begitu? Ah! Ki Tanumetir berdesah. Ki Gede Pemanahan belum dapat mengerti dengan tepat, siapakah Ki Tanumetir itu. Ia hanya menduga dari keterangan yang didengarnya. Dari putranda Mas Ngabehi Loring Pasar, dan dari orang-orang yang pernah bergaul rapat dengan Kakang. Akhirnya Ki Gede Pemanahan berkata, orang itu adalah orang yang mempunyai perhitungan-perhitungan tersendiri. Karena itu, maka harus ada orang lain yang pasti dapat dihadapkan kepada Ki Tambak Wedi yang dapat saja berbuat aneh. Dan orang itu adalah aku. Ki Tanumetir mengerutkan keningnya. Kemudian bertanya, apa kata Ki Gede tentang aku? Sumangkar tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya begitulah. Ki Gede hanya dapat menduga-duga, siapakah Ki Tanumetir itu. Kenapa harus menduga-duga? Bukankah setiap orang di sini tahu, bahwa orang inilah, dukun inilah yang bernama Ki Tanumetir? Salahmu sendiri, sahut Sumangkar. Kenapa pula salahku? Kakang Tanumetir tidak pernah berdiri berhadapan langsung dengan Ki Gede Pemanahan agaknya. Kalau Kiai Gringsing tidak selalu menghindar ketika Ki Gede datang kemari, maka Ki Gede akan dapat berkata dengan tegas. Oh, Ki Tanumetir itu adalah orang ini, dukun yang aneh dari Dukuh Pakuan. Ki Gede Pemanahan memang belum pernah mengenal aku. Ya, memang belum pernah mengenal Ki Tanumetir atau Kiai Gringsing. Tetapi dalam bentuk-bentuknya yang lain? Ah, sudahlah. Kau dan Ki Gede Pemanahan bersama-sama sedang memimpikan hal-hal yang tidak pernah ada, potong Kiai Gringsing. Kemudian kepada Widura ia berkata, maaf Angger, agaknya percakapan ini agak berkisar kepada persoalan yang tidak bermanfaat bagi Angger di sini. Tetapi Kiai Gringsing justru melihat Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku menemukan Kiai Gringsing dalam keadaan yang khusus. Kemudian aku menyangka bahwa aku adalah orang yang akhirnya dapat mengenalnya setelah Kiai tidak lagi bermain-main dengan topeng. Ternyata topeng Kiai berangkap 7. Ah, ada-ada saja. Kalian sudah dijalari penyakit mimpi. Sudahlah. Sekarang bagaimana dengan Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya? Kalian hanya membuat anak-anakku menjadi semakin bingung. Untunglah Angger Agung Sedayu pernah mendatangi aku di rumahku, sehingga baginya tidak ada lagi persoalan tentang Ki Tanumetir. Agung Sedayu tidak menyahut. Tetapi sebenarnya pertanyaan yang demikian itu sudah lama pula bersarang di dalam dirinya. Pertama sekali ia melihat orang tua itu sebagai seorang dukun. Hanya seorang dukun yang selalu mencoba mengobati orang-orang yang sakit dengan berbagai macam dedaunan. Hanya itu, tidak lebih. Namun adalah mengejutkan sekali bahwa Ki Tanumetir itu mampu melindungi kakaknya. Bahkan kemudian mengambil peranan yang pasti di dalam penyelesaian masalah orang-orang Jipang dan kemudian di padepokan Tambak Wedi. Tetapi beberapa orang lain di dalam ruangan itu benar-benar duduk terpaku tanpa dapat mengerti arah pembicaraan itu. Meskipun demikian mereka membiarkan saja persoalan itu berlangsung. Tetapi ternyata Ki Tanumetir sendirilah yang mengakhirinya, dan menggeser pembicaraan itu kembali kepada persoalan Ki Tambak Wedi. Ternyata Ki Gede Pemanahan telah berbuat tepat, bahkan seandainya Tambak Wedi belum pecah, berkata Ki Tanumetir kemudian. Kedatangan Adi pasti akan sangat berarti.
Mudah-mudahan, sahut Sumangkar. Lalu bagaimana menurut pertimbanganmu, Angger Widura, bertanya Ki Tanumetir itu kemudian. Widura tidak segera menjawab. Perlahan ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil mempertimbangkan segala pembicaraan itu di dalam hatinya. Ia kini mendapat gambaran yang semakin jelas tentang peronda-perondanya yang hilang. Tidak ada orang lain yang melakukan pembunuhan terhadap prajurit-prajurit itu selain Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argajaya untuk sekedar memuaskan hatinya. Mereka sudah pasti tidak akan dapat lagi mengharap untuk merebut Sangkal Putung hanya bertiga saja atau mungkin 1-2 orang yang dapat mereka temui di perjalanan mereka karena kebetulan mereka tidak berada di padepokan Tambakwedi pada saat padepokan itu pecah. Betapapun saktinya hantu lereng Merapi itu, tetapi mereka tidak akan dapat menghadapi pasukan Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung segelar sepapan. Karena itu, maka yang dapat mereka lakukan adalah membuat kegelisahan dan kecemasan dengan cara yang sangat licik dan kejam. Tetapi, persoalan itu kini sudah jelas bagi Widura. Ia sudah dapat membayangkan apa yang terjadi, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghadapinya. Tidak cukup dengan menambah jumlah para peronda menjadi 5 orang. Tetapi harus dilipatkan. Sejenak kemudian barulah ia menjawab penanyaan Ki Tanumetir. Kita harus lebih hati-hati Kiai. Iblis itu seolah-olah dapat berada di segala tempat pada setiap saat dan kemudian dapat melenyapkan diri dengan tiba-tiba. Tetapi Ki Tanumetir menggeleng. Tidak terlampau sulit, Ngger. Setiap kali mereka bertemu dengan para peronda, maka peronda-peronda itu lalu mereka bunuh. Mereka tidak perlu dengan tergesa-gesa pergi. Bukankah sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi, setiap peronda tidak lebih dari 2 orang bersama-sama? Widura menganggukkan kepalanya. Ya Kiai. Nah, sekarang Angger harus berbuat lain. Ya. Tetapi di Sangkal Putung kini telah tinggal seorang yang dapat dihadapkan langsung kepada Ki Tambakwedi, Adi Sumangkar ini, berkata Ki Tanumetir kemudian. Dan Kiai Gringsing, sambung Sumangkar. Keduanya tersenyum. Namun tampaklah bahwa masih ada persoalan yang membayang pada Ki Tanumetir. Meskipun ia masih juga tersenyum, namun tampaklah ia mengangguk-angguk perlahan. Adi, berkata Ki Tanumetir itu kemudian, keningnya tampak berkerut. Ada daerah lain yang dapat mengalami nasib seperti daerah ini. Bahkan lebih parah, karena di sana tidak ada kekuatan seperti di Sangkal Putung. Sumangkar mengerutkan keningnya dan bahkan Widura segera bertanya. Jati Anom? Ki Tanumetir menggelengkan kepalanya. Di Jati Anom ada Angger Untara dan pasukannya yang cukup kuat. Apalagi hanya menghadapi 3 orang itu. Widura mengerutkan keningnya. Dan Sumangkar bertanya. Lalu manakah yang Kiai cemaskan? Argajaya pernah mempunyai persoalan dengan prajurit-prajurit Pajang di Prambanan. Ia pernah dikalahkan dalam perang tanding oleh Angger Sutawijaya di ujung Gunung Baka. Mungkin dendamnya yang semakin bertimbun-timbun itu akan dapat menumbuhkan keinginan yang tidak terkekang seperti apa yang pernah dilakukan di daerah ini. Tanpa berjanji maka mereka yang mendengarkan penjelasan Ki Tanumetir itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pernah mendengar serba sedikit apa yang pernah terjadi di Prambanan. Dalam pada itu, terdengar Suwandaru berkata, Kiai pada saat itu bukankah orang-orang Prambanan, terutama beberapa orang prajurit berpihak kepadanya? Tetapi ia tahu dengan pasti, siapakah yang tidak menyenanginya. Apalagi apabila ia sengaja singgah di tempat itu, dan ditemuinya tanggapan yang berbeda dengan tanggapan yang pernah didapatinya sebelum ia pergi ke Tambakwedi. Kekecewaan yang bertimbun-timbun ditambah dengan sifat-sifatnya yang keras dan sifat-sifat Sidanti akan sangat berbahaya bagi Kademangan itu. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti apa yang terjadi dan kira-kira dapat terjadi di waktu yang akan datang. Ya, Kademangan itu memerlukan perlindungan, desisnya. Apakah tidak ada perlindungan dari prajurit-prajurit Pajang yang berada di sana seperti terhadap Sangkal Putung dan Jati Anom, bertanya Ki Demang Sangkal Putung. Daerah itu dianggap oleh pimpinan prajurit Pajang sebagai daerah yang tidak berbahaya karena sisa-sisa prajurit Jipang hampir tidak tertarik sama sekali kepada daerah itu, karena mereka terikat kepada keinginan mereka untuk menduduki lumbung di daerah ini. Tetapi pimpinan Wira Tamtama tidak akan segera melihat kepentingan yang lain dari Argajaya, seorang tamu dari seberang hutan Mentaok, dan keadaan di Prambanan sendiri,
karena sikap para prajurit yang berada di sana. Kehadiran Angger Sutawijaya agaknya mempunyai akibat yang baik, tetapi juga mencemaskan apabila Argajaya datang kembali ke daerah itu, apalagi bersama dengan Ki Tambak Wedi dan Sidanti. Ki Tanumetir berhenti sejenak, lalu hanya ada beberapa saja prajurit yang ditempatkan di Prambanan. Semuanya itu akan tidak berarti sama sekali bagi Ki Tambak Wedi, seandainya mereka yang sakit hati, akan dengan mudahnya jatuh dalam pengaruh Argajaya yang keras kepala itu. Yang mendengarkan kata-kata Kiai Gringsing itu dapat membayangkan bahwa Prambanan memang berada dalam keadaan yang mencemaskan apabila ketiga orang itu benar-benar akan singgah di sana. Apalagi mereka yang telah berada di Prambanan dan melihat dari dekat apa yang telah terjadi sebelumnya. Agung Sedayu dan Swandaru pun kemudian menjadi sangat cemas pula. Anak-anak muda Prambanan yang berdiri berseberangan, akan dapat menjadi kambuh kembali. Keadaan yang demikian akan sangat mudah dimanfaatkan oleh Argajaya, Sidanti, dan Ki Tambak Wedi untuk membuat kekisruhan, meskipun sudah pasti bahwa Ki Tambak Wedi tidak akan dapat membuat Prambanan menjadi pancadan untuk melakukan perlawanan terhadap Pajang, karena Prambanan tidak memiliki syarat-syarat yang cukup untuk itu. Dengan demikian yang dapat mereka lakukan hanyalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kesan bahwa sejak Pajang berdiri telah tumbuh keributan di mana-mana. Masalah pesisir utara masih belum selesai seluruhnya, Sangkal Putung masih belum aman benar, kemudian Tambak Wedi di lereng Merapi. Sebelum daerah itu bersih sama sekali maka kembali Sangkal Putung dan kemudian ditimbulkan pula di Prambanan. Belum terhitung keributan-keributan kecil, perampokan oleh orang-orang yang putus asa, kejadian-kejadian yang lain di seluruh wilayah Pajang. Bersambung ke bab 81.